Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Terkait dengan usulan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob saat berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Jokowi atau Joko Widodo tentang permintaan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa perantara kedua dan bahasa resmi ASEAN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim menyatakan ketidaksetujuannya dan menolak usulan permintaan tersebut dengan mengemukakan berbagai alasan logis dan faktual. Berikut ini kami akan tayangkan selengkapnya informasi yang kami peroleh dari harian kompas.com. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim membeberkan alasan menolak permintaan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kedua negara dan bahasa resmi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Permintaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Menurut Nadiem, bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan sejarah, hukum, dan linguistik. Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan, dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN, kata Nadiem dalam keterangannya, Senin, tanggal 4 April tahun 2022 lalu. Mantan CEO Gojek itu mengatakan, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, dia menilai persebaran bahasa Indonesia telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Menurut Nadiem, pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, BIPA, juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Saya sebagai Mendikbudristek tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional, ujar Nadiem. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Saya imbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia, ujar Nadiem. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, status dan fungsi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Hal itu kemudian diperjelas dengan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.